Oke, jadi ini should be video terakhir, insyaallah. Kita bakal lebih ngebahas apa yang ada di Drive ini. Isaac AdSense tadi udah. Nah, ini yang sangat-sangat penting. Ini tolong banget, please lend your time 1-2 jam lah ya, kalau misalnya emang cepet bisa belajar, untuk at least mengerti mengenai ini. Kita ada Isaac Compendium, ada Internal Policy Isaac PMBS, ada Local Compendium, ada SOP. Nah, ini mungkin bakal nggak terlalu nggak terlalu ditanyain, tapi pasti ditanyain ya, pasti ditanyain. Gue nggak bisa jawab yang tanyain yang kemana, tapi please dibaca aja. Tapi yang penting dia dicerna lah gitu. Tapi yang paling penting dan pasti bakal banget ditanyain adalah ini, SOP, standar prosedur kita. Nih gue buka filenya ya. Nah, jadi ini filenya, ini kecilin dulu. Nah, ini filenya. Karena kita belum bikin SOP yang baru, kita masih pakai SOP yang waktu itu Kauning buat. Gitu. Nah, ini benar-benar harus bisa ngerti. Jangan sampai nanti kita salah-salah, maksudnya karena ini kan communication flow, dan emang gue tahu strukturnya nggak kayak gini. Ini tolong diperhatikan. Nanti kan kita punya Denny dan GG sebagai exchange process staff, dan ada Malvin research relations and promotion staff, ya kan? Jadi nanti gini, flow-nya adalah, tolong diperhatikan ya, nanti kalau misalnya ditanyain besok, jadi ngerti. Exchange process manager staff ini gunanya, job desk-nya adalah sebagai kayak iniin IP, ngurusin IP. Jadi sebenarnya kan waktu itu udah sempet gua kirim job desk. Itu nanti job desk-nya juga tolong dibaca-baca lagi ya. Nanti kita bakal buka job desk-nya juga. Dan communication flow-nya adalah karena kita nggak punya manager, jadi kalian langsung direct ke gua, dan gua juga langsung direct ke kalian. Jadi kayak kalau misalnya mau updates mengenai EP dan segala macam, langsung ke gua gitu loh. Kan sama kayak kalau misalnya kita lagi meeting kan selalu ada updates dan problems kan. Gitu. Nah, Malvin kalau misalnya melakukan research mengenai TN-TN itu langsung bisa dikasih ke Denny dan GG. Bilang kayak, wah ini nih kayak TN-nya bagus nih, coba lu ngomong ke EP lu mengenai TN ini, coba aja apply gitu. Jadi flow-nya itu kita semua kayak lingkaran gitu lah. Jadi kayak gua bisa ke kalian ke gua, yang exchange ke Malvin, yang Malvin bisa ke exchange, Malvin ke gua, gitu-gitu. Jadi kita semua communication flow-nya jalan. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya lebih lanjut, boleh langsung aja ya. Kayak hari ini tuh benar-benar full banget. Kita bakal belajar banget gitu untuk persiapan besok. Besok sih seharusnya kita nggak akan terlalu lama ya. Jadi kan di jadwalnya kita jam 2 sampai jam 4. Tapi itu it depends, karena kita emang berkas-berkasnya nggak terlalu banyak, dan juga mungkin masih baru lah ya. Gue nggak tahu, gue juga belum pernah audit. Tapi harusnya sih nggak lama. Ya betul sih ya. Nah, ini adalah rekrutmennya. Graduated, promotion, ini dibaca aja. Jadi maksudnya kalau untuk saat recruitment, targetnya adalah untuk bisa memplanning karir kalian. Ini kayak apa ya, kayak kata-kata promotional lah. Kalian bisa memplan karir kalian dengan professional development, practical experience, seperti itu. Kalau misalkan udah yang graduate, bisa nambah skills, bisa practical experience gitu. Ini promotionnya itu ada di kampus, word of mouth, info session, gitu-gitu. Ini enggak. Nah, ini flow-nya juga harus di ini nih. Ini nih flow-nya sangat wajib dicerna. Awalnya kan kita ada online marketing. Online-nya itu kayak di Twitter, Facebook, seperti itu. Kayak waktu itu kan ada kayak yang poster yang dibikin itu. Nah, kayak gitu. Habis online marketing ada info session kan. Nah, sebelum info session ini kan kita ada booth waktu itu kan. Nah, habis info session ada interview. Jadi ada applicants-nya, lalu ada interview yang SRB. Yang SRB waktu itu cuman baru berapa orang, ya kan. Nah, setelah itu baru dia masuk ke tahap racing, matching, realizing, gitu-gitu. Kayak ini kan MOU and Ambassador Day. Nah, Ambassador Day kan kita nggak ada. Maksudnya ini kan paling ini ngambilnya dari myisaac.net. Jadi pokoknya habis interview itu kalian sesuaiin aja dengan tadi yang gue ajarin.
racing, matching, realizing, seperti itu. Ini sama sih kayak durasinya, salary-nya yang tadi yang awal yang kayak what is JP itu. Udah, ini requirements-nya tadi udah kan ya. Racing fee-nya ini kan nih. Jadi SOP-nya waktu itu tuh udah dikasih ke auditornya. Dan di SOP kita itu masih tertera seperti ini. Nanti kita bilang aja kalau misalnya ditanyain, pokoknya realize fee-nya itu kita sadar kalau misalnya realize itu kan pas orangnya udah di sana. Nah, nanti ribet kalau misalkan dia harus nyari ATM lagi lah atau apalah, atau enggak kita harus ngubungin temennya atau apa yang di Indonesia untuk bayar 500.000 itu kan agak ribet. Jadi kita melakukan kebijakan di mana realize fee-nya sebanyak 500.000 itu dialokasikan ke racing. Jadi racingnya 1,5 seperti itu. What are exchange participant right? Itu ada di XPP. Ini reasons of breaking the internship. Jadi ada beberapa kondisi di mana kalau misalkan orang bisa break match. Jadi mereka udah match atau bahkan udah realize udah nyampe sana, terus mereka mau break internshipnya. Nah, itu ada beberapa kondisi yang masuk akal. Jadi kita nggak nge-charge untuk itu. Kondisinya adalah sebagai berikut. Internship jobnya is completely different from the description. Jadi kan tadi ada yang gue liatin adalah job desk-nya. Nah, job desk itu nggak relevan. Yang tadi disuruh ngelakuin marketing research kok jadi JKOB gitulah, kurang lebih kasarnya. Nah, the intern has an emergency in his or her family. Emergency ini ya mungkin lebih kayak mungkin salah satu keluarga intinya ada yang meninggal atau sakit berat gitu, makanya harus pulang gitu. The intern does not have an official working or living permit in the country of internship upon arrival. Jadi pas mereka sampai sana, nah ini sebenarnya sangat krusial sebelum mereka berangkat ke sana, kayak ngurus visa, ngurus kayak invitation letter segala macam. Jadi pas mereka sampai sana itu mereka udah nggak disusahin lagi di imigrasinya segala macam. Jadi benar-benar ini untuk Malvin, nanti kalau misalkan seandainya kita udah insyaallah bakal ngeberangkatin orang, tolong benar-benar di research mengenai visanya, dokumen-dokumennya ke negara asal sana, seperti itu. The intern becomes ill and the situation can be dangerous for his or her health. Jadi sakit berat lah. Internnya discriminate. Jadi kalau misalnya mereka didiskriminasi di sana, ya langsung aja balik. Pokoknya kan nanti kan kita waktu itu udah sempat buat kan, yang inget nggak yang kita meeting pertama kali di McD? Kalau misalkan selama mereka di sana, IP manager, Denny dan GG itu tetap kontak-kontakan gitu loh. Jadi jangan lost contact, tetap kontak-kontakan. Intern sexually harassed, ya udah ngerti lah itu. Nah, organization does not provide the basic work condition or any main benefit offered to the intern in TN form mysec.net for 2 consecutive months. Jadi kan di TN form itu selain job desk ada juga kayak mereka bakal provide apa? Mereka bakal provide personal space, working laptop, apalah, atau enggak accommodation. Nah, kalau mereka bohong dan mereka benar-benar literally nggak mau kayak lepas tangan selama 2 bulan, nah itu bisa tuh mereka internnya cabut. Tapi itu juga dari kemauan internnya ya. Kalau misalnya dia fine aja kayak gitu ya it's okay. Tapi sesuai SOP kita itu mereka bisa punya hak untuk nge-break internship gitu. The organization does not pay for 2 consecutive months. Jadi kalau misalnya company di sana nggak ngebayar intern kita selama 2 bulan berturut-turut, nah itu langsung aja break gitu. The intern is in danger since the area has been formally declared in an emergency due to war. Jadi kalau misalnya kayak ke Ukraine atau ke Rusia gitu terus tiba-tiba perang pecah, ya itu langsung aja balik. Ini enggak. Jadi SOP-nya ada lagi. Ini selection process, preparation. Ini sama nih, ini flow-nya ya. Flow-nya kayak yang tadi. Seperti yang tadi gue jelasin. Ini racing process. Jadi di SOP ini nanti ada semua ya. Ini ada semua di drive, ya kan? Nanti bisa dibuka aja. Nah ini ada semua nih lebih lengkap. Kayak ini how to start, sign up to mysec.net. Ini cara exchange, cara bikin EP formnya gitu.
Nah ini cara nyari internshipnya, ini matching tipsnya. Nah ini matching prosesnya nih. Jadi awalnya contact TN manager. Contact TN manager itu spamming ke contact personnya. Kalau misalnya dibales, mereka set interview. Interview adalah selection process. Lalu company accepts you. Lalu kita send EPAN. Terus nanti kita receive TNAN. And then your match. Sama kayak yang tadi gue jelasin pas awal-awal kan ya. Ini tolong diingat, tolong dihafalin, dicerna gitu. Oke. Ini contact TN managernya. Jadi kayak ini apa? Ini lebih detailnya. Ini kan proses secara keseluruhannya. Ini lebih detailnya. Contact TN managernya dengan segala macam kayak motivation letter dan CV. Lalu, nah ini nih, EP acceptance not valid for 10 days. Jadi, kalau misalkan kita udah kirim EPAN kita, dalam waktu maksimal 10 hari, kita harus receive TNAN kita. Jadi benar-benar didesak. Biasanya kita lamanya di sini nih. Kalau misalnya OGCDP, mereka lamanya di sini. Kita udah ngirim EPAN, tapi mereka belum ngirim TNAN ke kita. Jadi kayak lama gitu. Gitu. Jadi ini sebenarnya yang ngurus ini bukan IP-nya, tapi IP manajernya. Jadi ini Denny dan GG yang ngurus ini. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalau misalkan mereka udah match, maksudnya udah ngirim EPAN 10 hari, jadi benar didesak tuh orangnya. Gitu loh, harus 10 hari. Oke, ini kalau misalkan udah TN-nya udah ngasih ke kita, kalau misalnya company dari sana udah ngasih TNAN ke kita, berarti kita udah match. Seperti itu. Preparation-nya, ini ada beberapa preparation. Ada induction-nya, ada belajar Isaac Way-nya. Nah ini namanya adalah pre-OPS, jadi pre-outgoing preparation seminar. Dimana kita nyiapin nih kayak culture shock, professional preparation gitu. Pokoknya ngajarin lah kalau misalnya di sana itu lu bakal gimana. Jadi kayak persiapannya seperti itu. Ini nanti bisa dibaca lebih lanjut ya. Ini jelas kok semuanya. Kalau ada yang mau ditanyain langsung kasih tau aja. Ini juga yang kayak tadi gue bilang, health, travel insurance, work permit and visa, safety precautions gitu-gitu. Ini culture shock, ini semua lebih detail nih. Ini detail banget sih sebenarnya. Ini tolong di baca-baca. Nah ini juga ada contoh EPAN-nya. Ini EPAN itu bentuknya nanti kayak gini. Formatnya ada di XPP, nanti kita lihat langsung aja ya. Ini format EPAN. Nah ini SOP Exchange Process Manager, tapi karena kita nggak punya Exchange Process Manager, ini untuk Exchange Staff Denny dan GG ini boleh dibaca nih. Tapi ini sebenarnya sama sih, kayak overall apa yang kita tadi omongin gitu. Cuma ini lebih kayak mendetailnya aja, jadi lebih bagus juga, bisa dibaca-baca. Nah udah sih gitu doang sebenarnya. Jadi kan sebenarnya itu literally kesannya yang harus dipelajarin banyak, tapi sebenarnya itu doang gitu. So please try to think positive. Don't say that you need to learn atau you need to memorize all these kind of things. No, just open it, try to read it, and everything is related gitu. Ini juga nanti tolong dibaca, ini semua dibaca ya. Ini gue juga belum hafal semua, makanya ini sekalian dibaca, sekalian dipelajari. Official form, nah ini XPP. Ini this is probably the last thing that we want to talk about. Oke, XPP ini ada semua. Rules and regulations XPP ini kok ada 2 ya. Pokoknya XPP yang baru itu ini. Nih, yang Word sama PDF ini. Ini ada RAR, ini XPP dalam bahasa Indonesia. Ini kalau misalkan mau mungkin lebih jelas ya kalau dalam bahasa Indonesia, ini dibuka aja. Nah, ini ada beberapa, ini langsung gue buka. Nah, jadi ini ada beberapa file kan. Ini ada yang tadi filenya sama nih kayak di Google Drive, ini yang bahasa Indonesia. Kita mulai dari satu-satu dulu ya. Tapi ini gue nggak bakal lama-lama kok, ini overview aja. Ini glossary of term, ini kayak ini dibenerin aja nih. Ini kayak global exchange atau program exchange itu apa sih? Kayak definisinya, TN taker, LC, gitu-gitu. Ini apa maksudnya? Ini dibaca juga. Kenapa gitu-gitu. Ini kayak definisinya seperti itu. Ini EPAN, ini acceptance note yang tadi gue bilang. Ini gede banget. Nah,
Jadi kan ini udah ada nih formatnya, ini tinggal diganti-ganti doang, TN-nya berapa, ini apa gitu-gitu. Nah ini EPIN-nya. Jadi kalau misalkan kalian mau, kalau misalnya kita nanti bakal ngeberangkatin orang, this is EPIN-nya, seperti itu. Ini TN acceptance note-nya. Sama kurang lebih, cuma ini TN. Nah ini yang bakal kita receive gitu. Oke? Sip. Exceptional circumstances. Nah ini kecil malah. Nah ini kayak ini ada skenario sedikit nih. Ini ada skenario. Ini kayak apa sih itu namanya? Study case seperti itu. Ini dibaca aja. Ini juga cukup ini apa? Cukup educate. Ini bisa dibaca. Ada study case-nya. Nah ini adalah exchange program job questionnaire. Ini sebenarnya ini adalah application form kita. Tapi karena application form kita kan nggak pakai yang ini, kita ada yang OJP di atas, application form, application form OJP. Ini kita pakai yang ini ya. Berarti ini bisa ini sebagai XPP tapi kurang lebih sama sebenarnya. Jadi yang kita punya ini cuman kayak apa ya tuh namanya, disesuaikan dengan market kita seperti itu. Oke, lanjut nih official appeal applications. Nah, ini official appeal applications. Jadi official appeal application ini kalau misalkan mereka melakukan kesalahan atau kayak apa ya? Kayak melakukan pelanggaran gitu-gitu. Nah, ini di appeal. Jadi kayak date of claim bla bla bla. Ini kayak komplainnya apa bla 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 bla. Ini kayak XPP violations gitu-gitu. Jadi kan kita punya XPP-nya. Nah, mereka nge-violate apa aja sih? Nah, gitu-gitu. Ini nanti diklaim sekian seperti itu. Oke. Ini official case application kurang lebih sama. Oke, ini case-nya. Nah, ini yang cukup penting, Global Safety Management Guideline. Ini bisa dibaca aja karena ini responsible-nya kita. Ini kayak gini, responsible of sending entity. Jadi ini ada guideline-nya apa aja yang harus kita lakukan dan segala macamnya. Seperti itu. Ini tolong dibaca-baca aja. Cukup jelas, kalau misalnya ada yang belum jelas boleh tolong tanya. Nah, ini yang ada 16 halaman. This is what we have to learn. Kayak ada beberapa ya, kayak exchange program definition, the aim of exchange program. Jadi kayak tujuan kita melakukan exchange program ini apa yang kita mau deliver, dan ini deskripsinya. Nah, ini kriteria-kriterianya. Ini EP dan TN-nya kayak gimana. Ini exchange program standarnya. Policies and prosedur. Jadi kayak ini ada aturan-aturan dan prosedur-prosedurnya. Ada prosedur matching, break match policy-nya. Jadi kayak yang tadi gue bilang, mereka boleh break match kalau misalnya dalam situasi apa aja. Jadi nggak bisa sekedar asal tiba-tiba break match aja. Itu ada apa sih itu namanya, ada resikonya. Bukan ada dendanya. Ada dendanya gitu. Ini ada break realization policy-nya juga. Jadi nggak bisa asal-asal doang. Kalau alasannya nggak masuk akal, itu bisa mereka kena denda seperti itu. Nah, ini ada 16 halaman dan jujur ini nggak banyak, oke? Please don't think that 16 halaman ini banyak banget. Ini basically adalah kayak menyimpulkan apa yang tadi kita sempat bahas. Ini menyimpulkan semua dokumen-dokumen yang tadi yang gue jelasin ke kalian semua. Jadi kayak TN taker itu apa, ini standarnya kayak gimana, mulai dari preparation, TN formnya kayak gimana, EP formnya harus kayak gimana, job desk, duration, working hours gitu-gitu. Jadi basically ini kayak overview semuanya. Ini ada di drive ya, ini semua di drive. OJP data, nih exchange program policies. Ini yang paling bawah ini, ya kan? Itu bisa dibaca-baca sendiri. Kalau misalkan if you have any questions, please do ask me, oke? Ini juga kayak relating the TN taker. Jadi kayak kalau misalkan ada yang gimana-gimana, di sini ada semua nih, seperti itu. Gitu. Ini banyak policies-nya, kayak ini break realization policies. Kayak contoh ya, the EP has the right to break realization if one of the following situation applies to. Jadi kayak ini kayak mereka berhak untuk melakukan break realize kalau misalnya begini kayak gitu. Nah, ini responsibility kita itu kayak gimana, seperti itu. Ini prosedur komplainnya kayak gimana, kompensasi buat EP-nya kayak gimana,
kompensasi buat Tiannya gimana. Jadi gitu sih sebenarnya. Oke guys, anyway, I think yang tadi sempat gue jelasin dalam 3 video ya kalau nggak salah ya. Soalnya ini gue ngerekamnya langsung jadi satu gitu, kayak sih jadi 3 video nih. I hope everything is all clear for you. Dan karena kita punya waktu basically 24 jam untuk mempersiapkan yang harus kita semua siapkan, internal audit checklistnya udah ada kayaknya. Sebentar. Oke, ini udah gua upload. Sekarang quality audit report OJP-nya itu ada list yang tadi kalian sempat lihat pas awal-awal video banget. Jadi kayak quality auditnya mau apa aja yang kita butuhin. Ada semua di sini, tinggal dibuka aja ya. Nah, I hope everything is clear for you. We have 24 hours to make it happen. Dan untuk Malvin dan Denny, kayak this is your final showdown. Jadi kayak let's do this. Kayak kita coba buat OJP Isaac PMBase ini bisa gemerlang, asik. Bisa gemerlang pada tahap awal ini karena this is our first step gitu loh. Internal audit ini benar-benar kayak bahan pembelajaran kita. Dan ini bukan buat stres ya. Ini bukan buat stres, tapi melainkan this is for our own learning gitu loh. For our own self development. Kita bakal bisa kalau misalnya kita through ini, gue yakin kalau misalnya kita bisa through ini, kita bisa jadi one of the best OJP gitu loh. Kita memang masih baru, tapi justru karena kita masih baru, we can try new things because we have nothing to lose. Dan kita bisa, we can make it happen, oke? Pokoknya let's prepare. Kita baca-baca. Kayak hari ini kita belajar mengenai file-file yang ada gue kasih di drive ini. Tolong dibuka ya. And everything should be okay. Kalau misalkan ada pertanyaan, langsung aja kontak gue di line atau email gue atau apapun. Nanti gue insyaallah bakal respond langsung. And I think that's it. So thank you guys, and I really need your support on this for us passing the internal audit. Dan karena ini bukan cuma buat kita doang, buat Isaac PMBS juga gitu. So basically it is only hard if you think it's hard. Sebenarnya ini nggak susah sama sekali gitu loh. Cuman evaluasi doang kok, kayak meeting aja biasa, kita meeting gitu loh. So it's only hard if you think it's hard. Gitu aja sih. Anyway, thank you ya udah nonton, dan I hope we have a great day, and let's good luck for us, and see you all tomorrow. Thank you.